dalam konteks Taoisme, seringkali merujuk pada pemahaman bahwa terdapat suatu keadaan di mana kita melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi, pikiran, emosi, dan identitas diri yang terlalu kuat. Kekosongan bukanlah sekadar ketiadaan atau kekurangan, tetapi lebih sebagai sumber potensi, tempat di mana segala sesuatu bermula. Kekosongan bukanlah suatu keadaan negatif, melainkan sebuah ruang atau potensi untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan kehidupan. Kekosongan mengajarkan bahwa melepaskan ketergantungan dan ide-ide yang membatasi diri dapat membuka jalan bagi pertumbuhan pribadi, kebahagiaan, dan pencapaian yang lebih berarti. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, mari kita eksplorasi beberapa aspek dan makna dari kekosongan. Kekosongan tidak berarti bahwa tidak ada apa-apa. Sebaliknya, itu adalah keadaan di mana segala sesuatu dapat muncul. Kekosongan adalah sumber dari semua yang ada. Mencari kekosongan berarti membebaskan pikiran dari berbagai distraksi, kepentingan, dan hasrat. Menembus lapisan-lapisan pikiran yang mengganggu, sehingga dapat menemukan kedamaian dalam kekosongan mental. Ia melampaui sekadar ketiadaan dan berfungsi sebagai sumber potensi dan keterhubungan di seluruh alam semesta. Dengan memahami dan mengintegrasikan konsep kekosongan ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meningkatkan kemampuan untuk menerima perubahan, mengatasi keinginan yang berlebihan, dan mendekatkan diri kepada kedamaian batin. Dalam perjalanan menggapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta, kekosongan menjadi alat yang berharga untuk menemukan harmoni dan keseimbangan. Dengan mengenali kekosongan, individu dapat belajar untuk melepaskan keterikatan pada materi dan pencapaian yang bersifat sementara. Ini membantu dalam mengurangi stres dan tekanan yang seringkali menghalangi perjalanan menuju kebahagiaan. Identifikasi aspek-aspek dalam hidup Anda yang mungkin Anda terlalu erat kaitkan, seperti pekerjaan, hubungan, atau barang-barang materi. Pertimbangkan untuk melepaskan beberapa dari keterikatan tersebut secara bertahap, dan lihat bagaimana hal ini memengaruhi kesejahteraan Anda. Mungkin Anda bisa mulai dengan mendonasikan barang yang sudah tidak terpakai. Kekosongan mengingatkan kita tentang pentingnya berhenti sejenak. Tidak harus selalu aktif berproduksi. Terkadang, memberikan ruang untuk tidak melakukan apa-apa adalah langkah penting untuk mengisi kembali energi dan kreativitas kita. Kekosongan menciptakan kesempatan untuk mengevaluasi pengalaman, emosi, dan tindakan kita. Dengan meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang terjadi dalam hidup, kita bisa memahami pola-pola perilaku dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Kekosongan memungkinkan manusia untuk membuka diri terhadap pengalaman baru. Dengan melepaskan prakonsepsi dan penilaian, individu dapat melihat potensi dalam diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kekosongan mengajak individu untuk melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. Dengan mengganti narasi pikiran yang negatif, dengan sikap terbuka dan penerimaan, seseorang dapat menemukan lebih banyak peluang dan jalan menuju sukses yang lebih berarti. Memahami kekosongan berarti menyadari bahwa pencarian kebahagiaan dan kepuasan di luar diri seringkali tidak memenuhi harapan. Kekosongan mengajak individu untuk mencari makna dan kedamaian dari dalam diri sendiri, daripada dari benda-benda eksternal. Fokus pada pernapasan dan pengosongan pikiran membantu individu merasakan kedamaian dalam kekosongan dan menjauh dari pikiran yang berisik. Memahami kekosongan dapat membantu individu menghindari larut dalam kekayaan dan status. Mencari kepuasan dalam pengalaman dan hubungan daripada pada barang-barang material menjadikan hidup lebih bermakna. Penerapan prinsip kekosongan dalam desain hidup dapat berujung pada minimalisme. Mengurangi barang-barang, komitmen, dan gangguan yang tidak perlu membantu seseorang menemukan kebebasan dan kejelasan. Dengan menghadirkan lebih banyak ruang kosong, baik secara fisik maupun mental, individu dapat lebih baik menghargai hal-hal yang penting dan berarti bagi kita.
Dengan memahami kekosongan, seseorang dapat belajar untuk menerima keadaan saat ini, tanpa rasa takut atau kecemasan yang berlebihan. Penerimaan ini dapat membawa ketentraman dalam hidup, yang merupakan fondasi penting untuk mencapai kebahagiaan sejati. Individu memiliki kesempatan untuk merenungkan dan menemukan tujuan hidup yang sebenarnya, yang mungkin tidak selalu tergantung pada pencapaian eksternal. Proses ini bisa melibatkan menjawab pertanyaan mendalam tentang apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan bagaimana kita ingin berkontribusi pada dunia. Praktik kehadiran mengajak individu untuk fokus pada momen sekarang, melepaskan pikiran tentang masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Dengan sepenuhnya hadir, seseorang dapat menikmati kehidupan dengan lebih mendalam dan menanggapi situasi secara lebih efektif. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk fokus pada pernapasan Anda. Rasakan napas masuk dan keluar tanpa membiarkan pikiran mengalihkan perhatian Anda. Ini membantu dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran akan saat ini. Ketika makan, fokuslah pada rasa, tekstur, dan aroma makanan. Ucapkan rasa syukur atas makanan yang Anda nikmati. Ini dapat memperdalam pengalaman makan dan membawa kesadaran lebih besar terhadap apa yang Anda konsumsi. Kehidupan diisi dengan siklus perubahan yang terus-menerus. Memahami dan menerima kekosongan membantu individu untuk tidak terikat pada situasi, benda, atau pengalaman tertentu. Hal ini dapat mengarah pada sikap yang lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan. Kekosongan juga akan memungkinkan munculnya ide baru dan perspektif yang unik. Memahami kekosongan dapat menghasilkan keterbukaan yang lebih dalam. Alih-alih menempelkan ekspektasi atau mengharapkan hal-hal tertentu dari orang lain, memahami bahwa setiap hubungan memiliki ruang kosong untuk pertumbuhan dapat membuat interaksi menjadi lebih sehat dan konstruktif. Dalam keadaan kekosongan, individu lebih mampu untuk merenungkan dan memahami diri kita dengan lebih mendalam. Kesadaran akan diri sendiri dapat memandu seseorang dalam pengambilan keputusan yang lebih arif dan bijaksana, serta mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Mengamati kekosongan dalam hidup dapat meningkatkan rasa syukur. Dengan menyadari segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, tanpa merasa terikat oleh keinginan dan ambisi, individu dapat mengembangkan sikap syukur yang mendalam. Rasa syukur ini adalah sumber kebahagiaan dan membantu mengalihkan fokus dari kekurangan terhadap apa yang ada. Semua makhluk hidup terhubung dalam jaringan keberadaan yang lebih besar. Kekosongan dapat dianggap sebagai ruang yang menghubungkan semua hal, di mana segala sesuatu bisa terwujud. Manusia, sebagai bagian dari alam, perlu memahami bahwa kita adalah bagian dari kekosongan ini, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan semua saling memengaruhi. Kekosongan menunjukkan bahwa tidak ada yang berdiri sendiri. Setiap entitas memiliki asal-usul dan tujuan yang berkaitan dengan entitas lain. Memahami hal ini dapat membantu mengembangkan rasa empati dan kesadaran sosial yang lebih baik. Dengan memberi diri ruang untuk mendengarkan dan memahami orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih dalam dan autentik. Kekosongan dalam komunikasi membantu kita lebih hadir dan terhubung dengan orang lain. Kekosongan berarti mengakui bahwa kita tidak selalu memiliki semua jawaban. Menerima ketidakpastian memberi kita kebebasan untuk menjelajahi berbagai kemungkinan dan membangun fleksibilitas dalam menghadapi tantangan. Penerimaan terhadap ketidakpastian hidup. Dalam kehidupan, tidak ada yang pasti, dan memahami bahwa ketidakpastian adalah bagian dari eksistensi dapat mengurangi kecemasan. Dengan menerima kekosongan, individu dapat lebih rileks dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang ada. Konsep kekosongan dalam pengembangan diri bukan hanya tentang menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, tetapi juga tentang menciptakan ruang untuk pertumbuhan, refleksi, dan kreativitas. Dengan menerapkan prinsip kekosongan ini dalam kehidupan sehari-hari,
kita dapat meningkatkan kualitas hidup, mencapai tujuan yang lebih berarti, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Kekosongan membangun ruang untuk mengenali dan menerima emosi tanpa terjebak dalamnya. Hal ini bisa membantu individu untuk menemukan keseimbangan emosional, yang pada gilirannya dapat mendukung kebahagiaan dan kesuksesan. Ketika menetapkan tujuan, cobalah untuk menghasilkan tujuan yang bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, bukan tujuan yang kaku. Ini mengingatkan Anda untuk tetap terbuka terhadap perubahan yang mungkin lebih sesuai dengan aspirasi Anda. Latihan untuk menghadapi ketidakpastian dengan cara yang konstruktif. Ini bisa mencakup menulis daftar kekhawatiran Anda dan mencoba mencari solusi atau cara untuk merespons setiap kekhawatiran tersebut. Mengetahui bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan dapat memberikan ketenangan. Konsep kekosongan menawarkan jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang tidak terduga. Dengan menghadapi kekosongan secara positif, kita dapat menciptakan ruang untuk pertumbuhan, menerima diri kita apa adanya, dan menemukan makna yang lebih dalam hidup. Proses ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah menuju pemahaman dan penerimaan diri adalah langkah menuju hidup yang lebih bahagia dan lebih sukses. Dengan mempraktikkan melepaskan ikatan dan menerima apa adanya, individu dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan autentik. Proses ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang memahami diri sendiri dan menemukan makna dalam perjalanan hidup. Dengan demikian, kekosongan bukanlah akhir, melainkan awal dari suatu perjalanan transformasi yang menggembirakan.